berjalan dalam firman-Mu, hatiku siap. Salam, God Lover yang dikasihi oleh Tuhan, senang boleh kembali berjumpa dengan saudara semua dalam program Resen God malam hari ini. Saudara-saudara, setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa Anda menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang sedang terjadi, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan. Ini yang dikatakan Tuhan Yesus kepada kita semua. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Puji Tuhan, undangan yang luar biasa. Mari kita responi dengan iman kita. Kita datang kepada Dia di dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur anugerah-Mu begitu luar biasa. Terima kasih untuk penyertaan, berkat, dan hal-hal baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Saat ini kami datang kepadamu membawa berbagai masalah yang belum selesai. Kami sangat percaya kelegaan akan Tuhan berikan dan Tuhan beri jalan keluar yang terbaik sehingga lewat masalah yang kami alami saat ini nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Bapa, saat ini kami siap untuk mendengar firman-Mu. Mari Engkau berbicara secara pribadi kepada kami lewat pemberitaan firman Tuhan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dalam hidup ini, setiap orang membutuhkan orang lain, termasuk ketika kita bekerja atau melayani. Tidak ada satu pekerjaan pun yang kita tidak membutuhkan orang lain. Ada hal lain, walaupun mungkin hanya kecil, tetapi pasti setiap pekerjaan ada bagian di mana kita butuh orang lain. Tidak ada satu orang pun yang bisa hidup sendirian di dunia ini, termasuk ketika dia ingin bekerja, dia ingin lakukan sesuatu yang membuat dia bisa berkembang. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan hari ini, pentingnya kerjasama. Mari kita membuka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 1 sampai 7. Dari perikop ini kita akan mendapatkan gambaran bagaimana para rasul membutuhkan orang lain dalam melayani. Banyak hal yang Tuhan telah percayakan kepada mereka. Kita harus ingat, mereka orang-orang yang diurapi Tuhan. Orang-orang yang dalam pelayanannya itu mengalirkan kuasa Tuhan yang luar biasa. Ada begitu banyak mujizat, tanda-tanda heran yang dilakukan Tuhan lewat pelayanan mereka. Meskipun demikian, mereka sadar bahwa mereka tidak bisa melayani sendirian. Mereka membutuhkan orang lain, membutuhkan tim kerja yang baik. Demikian juga kita semua membutuhkan orang lain. Kalau kita ingin bekerja lebih efektif, kita ingin hasil yang lebih baik, maka ketika kita bekerja, kita melayani, kita harus sadar kita butuh orang lain. Kemampuan untuk membangun tim menjadi tingkat keberhasilan kita itu seperti apa. Mengapa kita perlu sekali untuk bisa bekerja sama dengan orang lain? Kita perhatikan perikop ini bersama-sama. Kisah Para Rasul ya, Kisah Para Rasul pasal yang ke-6 ayat 1 sampai ke-7. Kita baca dulu ayat yang pertama. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Di sini jelas sekali terlihat bahwa ada masalah yang mesti diselesaikan dan masalah itu membutuhkan bantuan orang lain. Pelayanan para rasul begitu berkembang luar biasa, termasuk bisa menjangkau orang-orang dari keturunan Yunani, tidak hanya keturunan Yahudi. Semakin banyak orang yang bisa mengalami keselamatan dalam Yesus Kristus. Mereka perlu digembalakan, mereka perlu dibimbing, dan mereka perlu bertumbuh dalam persekutuan orang-orang percaya. Tetapi ada masalah ini terkait dengan janda-janda yang
perlu dapat bantuan. Waktu itu mulai ada yang bersungut-sungut karena merasa pembagiannya tidak merata, ada yang merasa agak terabaikan. Para rasul memiliki kuasa yang luar biasa dan tak terbatas untuk melakukan banyak hal. Tetapi kalau soal pekerjaan, mengatur siapa dapat bantuan apa, berapa banyak, dia tahu butuh orang lain. Itulah sebabnya mereka akhirnya coba menanganinya dengan cara apa? Mereka memilih beberapa orang untuk mengerjakannya ini. Dari sini kita bisa dapat gambaran ya, sehebat apapun kita dalam bekerja, sehebat apapun kemampuan kita untuk bekerja, ketika ada masalah akan terlihat bahwa kita butuh orang lain. Ketika kita dihadapkan dengan situasi yang tidak biasa, kita baru sadar kita butuh orang lain. Tidak ada satu orang pun bisa melakukan semuanya sendirian dan terus-menerus berhasil. Oleh sebab itu kita perlu menyadari akan hal ini. Karena saya butuh orang lain, karena saya perlu kehadiran orang lain, saya perlu bantuan orang lain. Di situ kerendahan hati itu dibutuhkan. Di situ kejujuran itu dibutuhkan. Di situ kemampuan membangun relasi dan menghargai orang lain itu dibutuhkan. Kerjasama akan mengubah kita menjadi orang yang lebih bisa menghargai orang lain. Kerjasama menolong kita untuk menyadari bahwa kita punya kelemahan, kita punya keterbatasan. Kerjasama mengajar kita untuk tetap rendah hati, bahwa saya butuh bantuan orang lain. Saya perlu menghargai orang lain. Itu yang Tuhan inginkan. Di pelayanan pun ternyata juga seperti ini. Ada kerjasama. Dan kemampuan bekerja sama ini menjadi proses yang baik untuk mengubah karakter kita. Bagaimana kasih kita semakin berkembang, bagaimana kerendahan hati kita, kelembutan hati kita itu semakin berkembang. Yang kedua, mengapa kita membutuhkan kerjasama yang baik? Ada bagian yang sudah ditetapkan untuk Anda dan ada bagian yang ditetapkan untuk orang lain. Dengan kata lain, Tuhan sudah menetapkan satu orang itu punya kemampuan apa dalam posisi apa. Demikian juga Tuhan sudah tetapkan kita punya kemampuan apa dalam posisi apa. Di situ pentingnya kerjasama. Kita tidak punya semuanya. Coba perhatikan ayat yang kedua. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja." Saudara-saudara, para rasul menyadari bahwa mereka ditetapkan untuk melayani firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan. Tugas utama para rasul adalah mengajarkan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan, bukan untuk menangani hal-hal yang terkait bantuan sosial. Mereka tidak berkata bahwa bantuan sosial itu tidak baik, pelayanan diakonia itu tidak baik, pelayanan meja itu tidak baik. Enggak, itu sebuah kebutuhan pelayanan. Makanya mereka sadar, kami kehilangan fokus nih, karena harus memberi perhatian begitu. Sehingga kami melalaikan pelayanan yang utama, yaitu memberitakan firman Tuhan. Jadi mereka tetap tahu posisinya gimana dan tidak menganggap itu sepele. Kesadaran akan tanggung jawab masing-masing itu akan memperlancar pelayanan atau memperlancar pekerjaan. Nah, masing-masing sadar kan, aku fokusnya apa dan kamu fokusnya apa. Yuk kita kerjasama, itu akan membuat kualitas pekerjaan meningkat, hasilnya akan lebih baik dan itu mendewasakan karakter masing-masing. Sering pelayanan atau pekerjaan itu terhambat, bukan karena tidak ada orang yang melayani, tetapi karena orang tidak tahu apa yang menjadi bagian yang telah ditetapkan Tuhan dalam hidupnya. Orang main terabas, main serobot saja. Ada orang-orang tertentu yang kadang-kadang menganggap dia itu bisa lakukan apa saja, punya apa saja,
sehingga dia lakukan semuanya sendirian, atau bahkan tanggung jawab orang lain pun dia serobot karena dia berpikir, kan semua aku bisa lakukan sendiri, aku bisa lakukan sendiri. Ada seseorang yang memang punya banyak keahlian. Kan ada tipe orang-orang yang memang multi talent, yang bisa lakukan banyak hal, yang bisa kerjakan banyak hal, tetapi tetap saja ada hal tertentu dia membutuhkan orang lain. Jadi ketika orang menyadari bahwa saya memang bisa lakukan banyak hal, tetapi saya tidak mungkin bisa kerjakan semuanya sendiri, saya butuh orang lain. Di situ kerendahan hati, di situ kasih, di situ dorongan hati untuk menghargai orang lain itu tumbuh. Dan itulah proses pendewasaan itu terjadi. Kalau kita mau melihat Allah bekerja dengan leluasa dalam komunitas rohani kita, dalam pelayanan kita, dalam gereja kita, dalam keluarga kita, atau dalam pekerjaan atau usaha kita. Kalau kita ingin melihat bagaimana Tuhan bekerja leluasa, mengembangkan, memberkati, sadarilah ketetapan Allah dalam hidup saudara. Setiap orang harus sadar dan mengenali apa tugas dan tanggung jawabku. Kalau dalam pelayanan harus sadar apa panggilan Tuhan untuk hidupku dalam pelayanan ini. Apa karuniaku dalam pelayanan ini. Tidak boleh semuanya ditangani, semua diurus. Tidak. Kita harus sadar apa yang kita punyai, apa yang Tuhan berikan kepada kita, kemampuan kita, bakat kita, keterampilan kita, dan tanggung jawab kita apa ini. Posisi kita itu untuk tugas apa. Kita harus tahu itu, dan setelah itu kembangkan dengan cara apa. Mulai bersinergi, mulai kerjasama dengan orang lain. Ketika kita bisa masuk dalam proses kerjasama seperti itu, Tuhan akan mengubah pribadi kita, dan setelah itu Tuhan akan memberkati apa yang kita kerjakan, akan mengalami keberhasilan yang meningkat, akan mengalami produktivitas yang semakin meningkat. Karena diisi orang-orang yang sedang bertumbuh, orang-orang yang mengalirkan kasih satu sama lain, dan kerjasama itu tetap hasilnya yang lebih baik. Lakukan sesuatu yang memang jadi tanggung jawab saudara, tetapi mari peduli, tolong orang lain supaya bisa melakukan apa yang menjadi tanggung jawabnya, dan bekerja samalah. Itu bagian terbaik yang Tuhan rancang dalam hidup manusia, terlebih dalam keluarga maupun pelayanan kita. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur untuk rancangan-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Tuhan rancang kami tidak hidup sendirian, tetapi Tuhan rancang kami untuk bisa bertumbuh dalam sebuah komunitas, membangun relasi yang baik, bisa bekerja sama dalam pekerjaan apapun, dalam pelayanan apapun, termasuk dalam rumah tangga. Hamba-Mu berdoa saat ini secara khusus untuk saudara-saudara yang sedang mengalami konflik dalam relasi mereka, baik pasangan suami istri atau saudara satu sama lain, atau tim kerja di gereja maupun di pekerjaan dalam dunia bisnis sedang alami konflik karena satu sama lain bertahan merasa yang paling penting, yang paling tahu dan paling bisa melakukan pekerjaan, sehingga ada dorongan untuk menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan yang lain. Tuhan jamah hati setiap saudara-saudara ini supaya tidak terus mempertahankan egonya, mempertahankan keangkuhannya, tetapi masing-masing bisa melembutkan hatinya untuk membuka ruang introspeksi satu sama lain bahwa ada hal-hal yang lemah, ada hal-hal yang harus diperbaiki, dan saling belajar, saling menghargai, saling memberi apresiasi satu sama lain dengan berbagai perbedaan yang ada. Pulihkan hubungan-hubungan yang rusak dalam keluarga, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tuhan menolong mereka memperbaiki kesalahpahaman yang ada, supaya semuanya bisa kembali pulih seperti semula. Tuhan, kiranya firman-Mu ini melengkapi kami lebih lanjut, supaya
kami semakin bisa bekerja sama dengan orang lain. Kami tidak mempertahankan hal-hal yang buruk, apalagi itu bicara keangkuhan dan kesombongan, tetapi kami belajar betul bekerja, melayani, maupun membangun relasi dalam konsep ilahi. Bagaimana kasih itu boleh mengalir satu sama lain, saling membangun, saling menguatkan, sehingga lewat proses relasi dan kerjasama, kami semua boleh mengalami pertumbuhan yang semakin dewasa, pertumbuhan yang semakin produktif. Namamu dipuji, dimuliakan. Tuhan berkati gereja-gereja, Tuhan berkati persekutuan dan pelayanan-pelayanan yang ada. Kalau mereka juga sedang ada masalah tentang hal ini, Tuhan juga tolong supaya kerjasama yang baik itu bisa terjadi di setiap pelayanan yang mereka lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendukung saudara dalam doa. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar di ruang komentar di channel Diaspora TV, saudara boleh tuliskan di situ. Baik saudara-saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya senantiasa untuk saudara-saudara setiap hari mengalami rest in God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.